Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salvia Afnika dengan NIM 210035152 dari jurusan Pendidikan Luar Biasa. Di sini saya akan kembali menjelaskan materi tentang administrasi dan supervisi pendidikan yang dosen pengampunya oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri SPD MPD dan Ibu Lutfiani MPD. Materi pembahasan kita pada pertemuan kali ini yaitu mengenai administrasi keuangan. Nah, berdasarkan yang sudah saya dengar dari penjelasan Bapak Hanif Al-Qadri, bahwa pengertian dari administrasi keuangan adalah proses pengelolaan, pengaturan terkait segala hal yang melibatkan anggaran yang pada akhirnya melibatkan juga tentang keuangan, mulai dari pembuatan laporan, pencapaian tujuan, dan kepentingan bersama. Tujuan dari administrasi keuangan ini banyak sekali, tapi yang dibahas dalam video tersebut ada 3. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Efektivitas ini berkaitan dengan pencapaian tujuan, dan efisien ini berkaitan dengan waktu. Nah, kemudian yang kedua yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Artinya, ada kejelasan terkait pertanggungjawaban keuangan, bahwa sekecil apapun pengeluaran itu harus ada bukti yang jelas. Kemudian yang ketiga yaitu meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran atau keuangan sekolah. Meski sangat sulit, tapi ini harus dilakukan. Sekarang kita lihat bagaimana proses administrasi keuangan sekolah. Administrasi keuangan sekolah itu minimal ada 3 langkah prosesnya, mulai dari perencanaan, penggunaan atau pelaksanaannya, dan bentuk pertanggungjawabannya. Karena sedikit saja bermasalah, maka ada permainan di dalam itu, maka ini akan menjadi pusat penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran yang ditetapkan, dan perlu adanya penentuan yang jelas. Dan pada tahap ini mestinya ada gambaran yang akurat mengenai jumlah pegawai atau jumlah staf dan kemampuan-kemampuan mereka. Harus ada kejelasan tentang gedung dan fasilitas fisik yang dimiliki. Harus ada perlengkapan dan pembekalan, pelayanan, bantuan, operasi dan pemeliharaan, termasuk pelayanan administratif. Dan terakhir adalah pembuatan perkiraan anggaran dengan jeli dan teliti. Baiklah, yang pertama terkait dengan perencanaan dan penyusunan. Di sekolah, penyusunannya kita sebut dengan RAPBS yang bersifat transparan, bersifat terbuka, dan menyangkut hal yang berhubungan dengan keuangan sekolah, dan itu berlangsung selama 1 tahun pembelajaran ke depan. Harus aspiratif atau memperhatikan setiap masukan dari setiap pihak-pihak yang berkepentingan. Bersifat partisipatif artinya melibatkan semua yang berkepentingan di sekolah dalam proses pengambilan kebijakan dan pembuatan anggaran sekolah, dan bersifat akuntabel, yaitu artinya bisa dipertanggungjawabkan. Bersifat terbuka sehingga adanya saling kepercayaan muncul dari semua pihak-pihak yang terlibat. Sutisna menyatakan bahwa RAPBS dapat ditempuh dengan beberapa langkah. Yang pertama, menetapkan tujuan. Yang kedua, penjabaran tujuan. Penetapan tujuan itu dalam bentuk perumusan, yaitu suatu keharusan dalam menyusun anggaran yang efektif. Dan yang kedua, penjabaran tujuan itu artinya dalam bentuk program-program yang jelas. Jadi yang dibiayai oleh RAPBS tadi adalah sudah dalam bentuk program-program yang sudah direncanakan atau dirancang 1 tahun ke depan. Menurut undang-undang secara jelas bahwa ada pemisahan tugas dan fungsi dalam kaitannya dengan keuangan atau anggaran pendidikan sekolah yang ditetapkan oleh negara. Yaitu yang pertama, petugasnya itu kita sebut dengan otorisator. Otorisator di sini adalah pejabat atau mereka yang menjabat yang diberikan wewenang untuk mengambil tindakan untuk segala sesuatu yang mengakibatkannya terjadinya penerimaan atau pengeluaran keuangan. Yang kedua disebut dengan ordonator. Maksudnya yaitu pejabat yang diberikan kewenangan
untuk melakukan pengujian yang akhirnya menyebabkan keluarnya perintah untuk mengeluarkan atau mendapatkan dana. Dan yang ketiga disebut dengan bendahara. Artinya adalah pejabat atau orang-orang yang berwenang yang melakukan penerimaan atau pengeluaran uang atau surat-surat berharga atas dasar pertimbangan ada atau tidak adanya ketersediaan anggaran di lembaga. Untuk mengantisipasi adanya penyelewengan tadi terkait dengan bendahara, sebaiknya mereka yang duduk di situ yang memegang kas itu tidak sekaligus memegang pembukuan. Ada yang memegang pembukuan dan ada yang memegang keuangan. Jadi nanti jika terjadi penyelewengan atau ketidaksesuaian antara laporan dan keuangan yang ada, maka disitulah kita bisa mengetahui dan mengkalkulasikan ketidaksesuaian pengeluaran dengan pemasukan. Yang kedua, setelah uang diterima harus dibuktikan dengan mata anggaran masing-masing. Tidak bisa mata anggarannya dibuat untuk mata anggaran, misalnya mata anggaran A dibuat untuk mata anggaran C, karena itu sudah ada aturan mainnya. Kemudian yang ketiga, penggunaan keuangan sekolah, lembaga, sekecil apapun atau seremeh apapun tidak bisa tidak, harus ada bukti tertulis atau dokumennya, minimal dalam berbentuk kwitansi. Kemudian dalam bentuk SPJ 2/3 bulan pengeluaran, dengan ditandatangani oleh kepala sekolah atau rektor di perguruan tinggi, bendahara, termasuk untuk saat ini harus ada kejelasan dengan dibubuhi tanda tangan oleh ketua komite sekolah. Nah, proses pengawasan keuangan sekolah itu yaitu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi, mengantisipasi, menghindari masalah-masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang tadi atau penyalahgunaan keuangan anggaran sekolah atau perguruan tinggi lembaga. Sedangkan pengawasan melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota kepada sekolah. Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau Inspektorat Jenderal Detiknas dan Badan Pengawas. Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK juga ada pengawasan masyarakat. Jadi banyak sekali badan pengawas keuangan di sini. Namun kenapa selalu ada juga yang masih lewat dan itu sulit dipahami, tapi itu memang terjadi. Jadi ini sangat penting bagi kita mahasiswa yang jika suatu saat kita menjadi pengambil kebijakan di kemudian hari, karena kita akan berada di posisi itu nanti, maka akan menjadi PR kita bersama untuk memperbaikinya. Dan yang terakhir, laporan. Laporan ini disusun berdasarkan aktivitas keuangan bulanan, triwulan, atau semester, dan ketidakjelasan laporan nantinya akan menambah anggapan-anggapan negatif terhadap sekolah maupun perguruan tinggi kepada pimpinan atau kepala sekolah atau orang-orang yang berkepentingan di situ bahwa telah terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan terhadap keuangan sekolah. Maka dari itu itulah yang harus diantisipasi. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah dan janggal. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.